Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Selamat lagi kita berjumpa. Biarlah hadirat Tuhan pada pagi hari ini melingkupi kita semuanya dan sambil kita mempersiapkan hati, mari kita mau sembah di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia luar biasa. Haleluya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Makasih Tuhan. Kala Tuhan hasrat, Hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Shalom saudara kita yang sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan karena kita merasakan kuasa dan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saudara dari kitab 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bacakan bersama-sama. 2 Tawarik 16 ayat 9, saya memberikan tema kesungguhan hati. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Tuhan mencari orang yang melayani Dia, bukan sekedar datang melayani, bukan sekedar memberikan hartanya, memberikan waktunya. Tapi Tuhan mencari kesungguhan hati. Amin. Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya percaya kalau pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian datang untuk duduk mendengarkan firman Tuhan, kita percaya karena kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita percaya kita mau sungguh-sungguh beribadah dengan Tuhan. Tapi tidak cuma sekedar mau datang. Tuhan mencari kesungguhan hati. Amin. Tuhan mencari orang yang memberi hidupnya. Tuhan mencari orang yang penuh hatinya. Mari kita baca dalam terjemahan yang lain dan dari kitab NIV Bible. For the eyes of the Lord
reigns throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Jadi dalam terjemahan yang lain dikatakan bersungguh hati itu soal fully committed, yaitu orang yang komitmennya penuh dengan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Amos, berjalankah dua orang apabila mereka belum berjanji? Ini berbicara tentang sepakat. Tidak akan mungkin ada dua pihak akan berjalan bersama kalau tidak ada kesepakatan atau tidak ada kesungguhan. Tidak akan mungkin ada pasangan suami dan istri akan berjalan bersama kalau tidak ada komitmen. Hubungan dengan Tuhan adalah berbicara sebuah komitmen. Tuhan tidak mau orang yang setengah-setengah. Tuhan tidak mau orang yang ketika berjalan, dia berjalan di tengah jalan, lalu dia berhenti di tengah jalan, lalu dia berbalik. Makanya dikatakan kepada Nabi Elisa, jikalau orang mau membajak, dia harus bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Jikalau orang mau melayani, dia harus tinggalkan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat terjemahan yang lain, for the eyes of the Lord move to and fro, yaitu berjalan ke sana kemari throughout the earth, so that He may support those whose heart is completely His. Artinya Tuhan akan menopang, Tuhan akan mendukung apapun keberadaan kita. Jika hati itu kita penuh, sepenuhnya milik kita. Amin. Kita aminkan ayat firman Tuhan ini. Khususnya ayat yang ke-A, saudara. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ayat yang B berkata seperti ini, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami yang namanya peperangan, saudara. Dijauhkan dari hati kita, kita berlaku bodoh. Dijauhkan dari hati kita, kita berlaku hal yang sia-sia. Di dalam Efesus 5 ayat 17 berkata, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah dikatakan orang yang bodoh. Dan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 di sini, jangan sampai kebodohan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat ini berbicara tentang Raja Asa. Kita tahu Raja Asa adalah seorang raja yang melakukan pembaharuan pada zamannya. Ya, Raja Asa adalah seorang yang melakukan pembaharuan di dalam zamannya. Apa yang dia perbuat, saudara? Sebelum kita baca tentang Raja Asa, Tuhan mau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hati kepada Dia. Karena orang yang sungguh-sungguh, apapun juga yang kita perbuat, kita harus perbuat itu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, kita ikut dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menyimpang ke sana kemari. Kita mencintai dunia dan kita melupakan Tuhan. Seorang yang bernama Demas adalah seorang yang melayani bersama-sama dengan Nabi, bersama-sama dengan Rasul Paulus, bersama-sama dengan Rasul yang lain. Dia bersama-sama dengan Lukas, bersama-sama dengan yang lain. Tapi dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Meninggalkan Rasul Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah berangkat pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmasia. Dan lihat sisa yang menyertai Yusuf, yang menyertai, mohon maaf bukan Yusuf, yang menyertai Paulus itu adalah Lukas, Markus, dan juga Timotius, Tikikus, ya, saudara. Dan dikatakan bahwa Demas itu awalnya bersama-sama dengan Rasul Paulus dan Lukas dan teman-teman sekerja lainnya. Tapi akhirnya Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan Rasul Paulus. Saudara, kalau hati kita mau berpaut dengan Tuhan, kita harus berpaut dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri atau setengah-setengah. Tuhan tidak mau orang yang hatinya setengah-setengah. Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati. Saya percaya saya percaya Tuhan memilih orang-orang yang hebat untuk menjadi hamba-hambanya. Dan Raja Asa
adalah raja yang hebat, raja yang melakukan pembaruan pada zamannya, raja yang melakukan pembaruan pada zamannya ketika itu, saudara. Raja yang melakukan pembaruan di Yehuda. Mari kita lihat Raja Asa adalah raja yang semasa hidupnya ketika dia memimpin Yehuda, dia adalah orang yang luar biasa, dia adalah orang yang hebat, ya. Di dalam 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai 7, ya, di ayat yang kedua dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan mengajak orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Dia adalah seorang yang melakukan pembaruan di Israel. Dia adalah seorang yang melakukan kebangunan dan kegerakan rohani di Israel. Ya, tetapi di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Apa yang dia lakukan, saudara? Sebelumnya dia dengan 300.000 orang dari suku Yehuda dan 280.000 suku Benyamin, ia mengalahkan pasukan Ethiopia sebanyak 1 juta orang dan 300 kereta banyaknya, saudara. Dengan kesetiaannya, dengan pembaharuan yang dilakukan untuk bangsa Yehuda, saudara, dia mampu mengalahkan 1 juta orang Ethiopia pada waktu itu. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Dengan 280 orang Benyamin dan 300.000 orang Yehuda, notabene sekitar 580.000 orang, dia mengalahkan pasukan Ethiopia yang sebanyak 1 juta orang. Setengah pasukan daripada Ethiopia. Tetapi dia mampu mengalahkan Ethiopia. Sedangkan saudara, ketika dia menghadapi Israel pada waktu itu, dia mau mengandalkan Raja Aram. Mari kita lihat lagi latar belakang dari Asa. Di dalam 2 Tawarik 15 ayat 16, Raja Asa memecat neneknya sendiri, yaitu Maaka dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Dia tidak takut, dia tidak memiliki kegentaran sedikit pun untuk menghapuskan penyembahan berhala pada zamannya. Bahkan neneknya sendiri, ya, neneknya sendiri dipecatnya, disingkirkannya. Dan lihat pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa. Apapun yang dia lakukan, Tuhan sangat berkenan dan Tuhan sangat memelihara dia. Sehingga pada waktu itu di Yehuda tidak ada peperangan selama 35 tahun dalam masa pemerintahan Raja Asa. Luar biasa bukan, saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Namun lihat bagaimana setelah di tahun 36 ada sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu itu, ya, seorang raja Israel yang bernama Raja Baasa, dia memutuskan untuk memperkuat Rama untuk berperang dengan Raja Asa atau Raja Yehuda. Peristiwa ini yang memicu Raja Asa di tahun ke-36, dia menghubungi Raja Aram yaitu Ben-Hadad dan dia berkata, engkau dan ayahku memiliki perjanjian, oleh sebab itu biarlah engkau menolong kami untuk menyingkirkan Raja Baasa. Jadi dia di dalam 2 Tawarik 16 ayat 1 dan 2 pada tahun ke-36, Raja Israel ini mau memperkuat Rama untuk berperang dengan Yehuda, yaitu Raja Asa. Lalu Raja Asa memberikan emas dan perak kepada Raja Aram Ben-Hadad pada waktu itu, sehingga Raja Aram menyerang Raja Baasa supaya undur dari Asa. Singkat cerita, Raja Baasa diserang oleh Raja Aram yaitu Ben-Hadad, sehingga mereka mundur dan tidak jadi berperang. Dalam hal inilah dikatakan seorang pelihat yang bernama Hanani, engkau telah berlaku bodoh. Engkau telah berlaku bodoh. Dulu saja ketika Ethiopia menyerang dengan 1 juta penduduk, engkau bisa mengalahkannya. Apalagi cuma ini Raja Israel. Masakan engkau mengandalkan Raja Aram dan bukan Tuhan? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Namun dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Engkau mengandalkan kekuatan Raja Ben-Hadad. Engkau mengandalkan kekuatan Raja Rama. Engkau mengandalkan kekuatan di luar Elohim. Engkau mengandalkan kekuatan di luar Allah Jehovah Jireh. Itu sebabnya Tuhan yang sesungguhnya mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Tetapi Raja Asa mengandalkan Raja Aram, saudara yang diberkati Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 8. Pelihat Hanani menegur perbuatan Raja Asa.
Dan ketika melihat Hanani menegur Raja Asa, dia sakit hati. Ya, dia sakit hati kepada Hanani. Alhasil dia menderita sakit penyakit. Raja Asa meninggal dalam keadaan sakit. Saudara, Tuhan begitu menyukai Raja Asa karena dia adalah seorang yang melakukan pembaruan pada zamannya. Dia adalah seorang yang melakukan kegerakan rohani pada zamannya. Di tahun pertama sampai tahun ke-35 tidak ada satupun yang menyerang negerinya. Semuanya terjadi keamanan di negerinya oleh karena Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang menyerang bangsa Yahudi pada waktu itu. Amin. Bangsa Yehuda pada waktu itu, saudara yang diberkati. Karena apa, saudara? Karena kesungguhan hati Raja Asa. Namun di tahun ke-36, apa yang terjadi, saudara? Hanya karena Raja Israel, ini ya, saudara sendiri ya, Raja Israel ini, kerajaan utara dan kerajaan Israel itu sebetulnya sama-sama dari bangsa Israel. Cuman bangsa Yehuda dan Israel itu terpisah. Dan bangsa Yehuda ini terdiri dari suku Yehuda. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang Tuhan cari pada hari-hari ini. Di mana orang yang mau menjaga kesungguhan hati, ketetapan hatinya hanya kepada Tuhan. Orang-orang yang hatinya tidak terpisah sedikit pun daripada Tuhan. Orang-orang yang hatinya memiliki kebulatan hati untuk setia dengan Tuhan. Bukan orang-orang yang mengandalkan kekuatan daripada pihak-pihak yang lain. Terutama Raja Aram. Tuhan tidak berkenan orang yang mengandalkan pihak-pihak yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau belajar lebih lagi. Di ayat firman Tuhan ini, saudara, yang Tuhan cari adalah orang yang mau memiliki kesungguhan hati. Kesungguhan hati merupakan sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Di ayat yang pertama ini tersirat, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Artinya di sini Tuhan mencari orang-orang pilihan, the chosen one. Tuhan mencari orang-orang yang terpilih ya, yakni orang-orang yang terpanggil, terpilih, bukan hanya terpanggil dan terpilih, tapi orang-orang yang mau setia. Di dalam Wahyu 17 ayat 4b, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Tuhan sudah menentukan kita untuk mengalami kemenangan. Orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tidak saja terpilih dan terpanggil, tapi setia. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Dalam Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan orang-orang yang mendengar, mereka yang bertelinga, biarlah mereka mendengar. Mereka akan duduk dan dimenangkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ukuran kesetiaan, ukuran kesungguhan hati, saudara, tidak hanya di waktu awal, tidak hanya ketika engkau mengiring Tuhan. Pada waktu awal-awal engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pada waktu awal ketika engkau pada kasihmu yang semula, tidak pada waktu awal ketika engkau 5 tahun melayani, 5 tahun mengiring Tuhan, 10 tahun engkau mengiring Tuhan. Tapi setia itu ukurannya sampai mati. Sebab kesetiaan itu ukurannya ibarat hubungan suami dan istri. Tidak ada perceraian, tidak ada orang ketiga, tidak ada orang lain di tengah-tengah mereka. Sebab hubungan Tuhan dengan kita diubarkan seperti hubungan suami istri. Hubungan tanpa pihak ketiga. Oleh sebab itu kalau Tuhan mencari, memilih, menetapkan orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Tuhan mencari orang-orang yang mau setia sampai mati. Orang-orang yang setia sampai akhir, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, untuk melimpahkan kekuatannya. Saudara, Tuhan memiliki kuasa yang begitu hebat dan dia mencari wadah. Dia mencari orang yang pilihan, the chosen one ini untuk apa? To equip atau untuk memperlengkapi. Diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Diperlengkapi, diutus dan dimuliakannya. Tuhan mencari orang-orang yang akan diperlengkapi. Tuhan memiliki segala macam kuasa, tapi Tuhan mau mencari
pribadi yang bersungguh-sungguh. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan menyalibkan diri, salib daging ya. Tentu kita ada penguasaan diri, kita harus meninggalkan manusia lama kita harus menanggalkan tubuh berdosa kita harus menanggalkan segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan itu terlalu sanggup untuk memperlengkapi, meneguhkan, dan menguatkan, dan mengokohkan kita. Tapi yang Tuhan cari adalah orang yang mau bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Yang ketiga, saudara, wholehearted, committed to God, completely His. Seperti di firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan di dalam terjemahan NIV dan terjemahan Amplified Bible. Yaitu kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, contoh di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, Nabi Samuel pada waktu itu ingin mengurapi raja dan dia tidak tahu, dia datang kepada Isai ya, anak Obed, Isai anak Obed pada waktu itu dia datang dan dia mau mengurapi orang yang akan menjadi raja Israel pengganti Saul. Lalu dia melihat orang-orang yang tinggi badannya, perawakannya tinggi, dia sudah mengambil ya tabung tanduknya untuk mengurapi hambanya. Lalu Tuhan berkata ketika mereka masuk di dalam ayat 6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Eliab adalah seorang prajurit yang gagah perkasa, yang tinggi badannya, perawakannya bagus. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Lalu apa yang terjadi saudara dalam ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, manusia boleh kelihatan baik di pemandangan manusia, tapi Tuhan menguji hati. Eliab itu adalah seorang yang berperawakan bagus, seorang perwira, seorang yang petarung karena dia adalah seorang prajurit pada waktu itu. Tapi dikatakan, aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, jangan kelihatan kita tampak seperti orang yang sibuk melayani, seperti orang yang sibuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tapi yang akhirnya yang Tuhan tuntut adalah hati kita. Apakah hati kita murni, berintegritas, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita melakukan di ruang kita yang tersembunyi, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Apakah kita sungguh-sungguh membangun hubungan persekutuan intim dengan Tuhan? Ataukah kita hanya ketika kita tampil melayani, lalu kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Tidak saudara, di dalam Markus 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar, dia duduk menyendiri dan membangun hubungan pribadinya. Waktu itu dia di atas muka bumi ini sebagai manusia dan sebagai 100% Allah. Dia saja, Yesus Kristus itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Tuhan mencari orang-orang yang mau committed fully to God. Completely His, artinya komplit itu adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Tuhan memilih orang yang seperti Daud, yang mata dan hatinya tertuju kepadanya. Katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh hati dengan Dia. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, di dalam ayat firman Tuhan, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 19. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, Raja Asa. Oleh sebab itu mulai sekarang itu engkau akan mengalami peperangan. Jangan pikir kalau kita menjadi orang yang setengah-setengah tidak ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ketika Raja Asa dari tahun pertama sampai tahun ke-35 dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sehingga tidak ada peperangan di negerinya. Di tahun yang ke-36 dia memutuskan untuk mengandalkan kekuatan Raja Aram. Dan konsekuensinya dia harus memulai
peperangan saat itu juga. Dia mengalami peperangan, saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Kalau kita setia, Tuhan setia dengan kita. Kalau kita tidak setia, lihat bagaimana kita akan mengalami musim-musim sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Asa mengalami peperangan pada zamannya. Dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudara-saudara, Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh. Kalau kita main-main dengan Tuhan, apalagi kalau Tuhan berfirman, Tuhan memberikan visinya, lalu kita tidak sungguh-sungguh, apalagi meremehkan firman, kita pasti akan menanggung akibatnya. Raja Asa menanggung akibatnya. Dia mengalami peperangan di akhir kehidupannya, dan dia mengalami sakit penyakit. Dan di akhir kehidupannya, Tuhan tidak berkenan, saudara. Sekalipun apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, marilah kita berubah dari pola pikir kita, saudara. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dengan ini, saudara. Kesimpulannya yang pertama, bukan langkah awal yang menentukan, melainkan langkah akhir. Engkau di awal engkau memiliki kasih mula-mula yang luar biasa. Tapi ketika di akhir kehidupanmu, engkau mulai meninggalkan Tuhan. Engkau mulai seperti Demas mencintai dunia ini, saudara. Jangan salah, saudara. Langkah akhir yang menentukan. Biarlah kita setia dengan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Yang kedua, kesungguhan hati adalah persoalan penting di mata Tuhan. Sebab itu jangan kita main-main. Jangan kita main api. Jangan kita mulai mencintai dunia ini. Sehingga kalau kita mencintai dunia ini, dunia akan menarik kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Apapun yang kita perbuat, jangan lihat sekarang, tapi lihat nanti. Orang yang memandang remeh firman, pasti akan menerima dan menanggung akibatnya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Karena satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita menyerahkan kehidupan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kalau umat-Mu pada pagi-pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang hanya tertuju kepada Kristus. Kami tidak mau main-main Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Kamu tidak mau Tuhan meninggalkan persekutuan kami dengan Tuhan dan mencintai dunia ini seperti Demas. Tapi biarlah kami seperti Daud. Mata kami tertuju kepadamu. Hati kami sepenuhnya hanya untuk Engkau. Bawa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mengasihi Engkau. Dan aku berdoa pada pagi hari ini, jikalau ada umat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan. Jikalau ada umat Tuhan yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan, memiliki presiden dan wakil presiden Tuhan, yang memiliki kesungguhan hati hanya kepada rakyat Indonesia. Mereka memberikan hidup mereka Tuhan, sehingga bangsa ini adalah bangsa yang mengalami Tuhan pembaharuan oleh karena program-program pemerintah yang senantiasa berpihak kepada rakyat. Kami berdoa untuk keamanan negeri ini. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan di belantara manapun. Biarlah segala sesuatu dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap lagi Tuhan untuk menjalani hari-hari kami di hadapan Tuhan. Terima kasih demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara, sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, Segenap hati Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mencari Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan, kami tidak mau mencintai dunia ini dan meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi dengan sungguh-sungguh Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kau melimpahkan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati kepadamu Tuhan. Curahkan urapan, kuatkan kami Tuhan. Haleluya.
padamu selamanya. Kau melimpahkan kekuatan bagi orang yang bersungguh hati. Kau memperlengkapi Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu Tuhan besar. Oh, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu dengan kesungguhan hati Tuhan. Biarlah pengiringan kami kepada Tuhan sampai akhir. Setia sampai akhir, setia sampai mati, bersungguh-sungguh hati, dan tidak mengandalkan kekuatan yang lain. Demi nama Yesus Engkau memberkati, mengurapi dengan minyak yang baru. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur, terima berkat Tuhan, urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kekasih-kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin.